Senada dengan desakan Komisi 10 DPR RI maupun Presiden Joko Widodo, PSSI pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara kompetisi Liga 1 pasca tragedi Stadion Kanjuruhan. Lantas seperti apa evaluasi yang harus segera diambil dari tragedi ini dan bagaimana sebenarnya standar pengamanan sebuah laga sepak bola menurut regulasi dari FIFA. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami AFC Security Officer Nugroho Setiawan. Pak Nugroho, selamat malam. Selamat malam Mas. Baik, salam sehat Pak Nugroho. Dan kami juga masih terus menghubungi Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda untuk bisa bergabung bersama dialog kita di malam hari ini. Saya ke Pak Nugroho terlebih dahulu. Pak Nugroho, jika kita lihat dan kemudian melihat narasi yang berkembang begitu, disebut penggunaan gas air mata digunakan polisi sebagai salah satu langkah represif ketika adanya gejolak dari penonton. Bagaimana Anda melihat dalam aturan FIFA untuk penanganan dari keamanan ini, Pak Nugroho? Oke, ada dua aspek yang saya mau sampaikan. Yang pertama itu adalah rekomendasi atau ketentuan regulasi dari FIFA Safety Regulation di pasal 19 ayat B. Jadi filosofinya adalah sepak bola ini adalah industri, kemudian kita memang tertinggal beberapa langkah dari FIFA. Jadi selain safety dan security, sekarang FIFA menerapkan yang namanya services. Jadi penonton atau supporter ini sekarang istilahnya adalah fan. Ini harus dilayani sebagai customer. Untuk konteksnya industri. Sehingga dia harus kita nyamankan, kita perlakukan seperti kita ingin diperlakukan. Oleh sebab itu, filosofi lainnya adalah ini sepak bola bukan perang, sehingga dilarang memunculkan senjata api di dalam lingkungan area permainan di lapangan, juga penggunaan gas air mata untuk mengontrol kerumunan. Nah, ini harusnya diratifikasi atau kemudian disosialisasikan kepada keamanan publik di setiap negara anggota FIFA, termasuk Indonesia. Ini yang belum tercapai dengan baik. MOU-nya sudah ada. Nah, sehingga kita harus menyamakan persepsi, karena persepsi pengamanan menurut otoritas publik di setiap negara anggota FIFA dan persepsi pengamanan menurut FIFA, karena ada perbedaan. Baik. Kalau FIFA sudah masuk ke industri artinya loss prevention, sementara kalau di negara tentunya berdasarkan peraturan masing-masing yang berbeda. Pak Nugroho, sebelum saya ingin menanyakan bagaimana kemudian sosialisasi itu dilakukan di Indonesia, apakah kemudian ketika Anda mengatakan tadi rekomendasi dari aturan FIFA terkait pasal 19 ayat B tadi, apakah kemudian ini harus dilakukan atau kemudian ini menjadi opsi ideal begitu dari FIFA begitu? Seperti apa? Ya, FIFA merancang ketentuan ini tentunya berdasarkan survei. Karena zat yang digunakan untuk gas air mata itu pada akhirnya akan berakibat fatal baik itu kepada kesehatan maupun selanjutnya. Hanya masalahnya ini kan harus dikomunikasikan. Saya yakin, pengalaman saya ketika saya di PSSI, anggota kepolisian di wilayah ini mungkin nggak kenal yang namanya aturan FIFA itu. Oleh sebab itu, kita di PSSI, di regulator sepak bola, wajib menyampaikan hal ini sehingga terjadi kesepakatan. Nah, mungkin kejadian di Malang ini adalah pada tahap tertentu, karena di pasal selanjutnya, di ayat selanjutnya disebutkan boleh digunakan pada saat diperlukan. Nah, ini kan ada penafsiran-penafsiran ini yang harus kita sepakati. Oleh sebab itu, biasanya kalau saya bertugas, saya membuat analisa risiko. Kemudian saya komunikasikan dengan para pihak. Kemudian kita menerbitkan sebuah rencana pengamanan yang disepakati bersama. Baik. Siapa berbuat apa, termasuk penggunaan alat-alat pengamanan.
Baik, artinya kemudian harus ada aturan detail, turunan dari kemudian ketika frasanya Anda katakan tadi bila diperlukan begitu ya. Nah kalau dari Betul. pengalaman Anda begitu Pak Nugroho, seberapa sering kemudian indikator bila diperlukan tadi ini ada di lapangan begitu? Ah, karena saya berangkat dari pendekatan civil society, jadi sebenarnya hampir tidak diperlukan. Baik. Karena sepak bola sendiri kan yang datang ini kan bukan penjahat, bukan kriminal, Mhm. bukan perusuh, tapi seorang pecinta bola. Aremania itu ya kalau kita perhatikan datang sekeluarga dengan anak yang masih bayi kadang-kadang. Betul. Sama ini di selain Arema. Nah, eh, penggunaan ini tentunya kan harus dikomunikasikan tadi. Jadi kita harus sepakat, ini jangan digunakan Pak. Satu. Kedua, dalam analisa risiko itu, pengalaman saya juga berkali-kali mengamankan Kanjuruhan ketika masih di PSSI, Mhm. dan saya berkomunikasi dengan Kabak-Ops setempat atau Kapolres setempat, supaya mencegah hal-hal ini terjadi. Baik. Pertama, kalau ini dilontarkan, naluriah massa ini akan mencari tempat yang lebih segar udaranya karena mereka merasa sesak nafas. Betul. Nah, untuk keluar dari tribun itu infrastrukturnya agak kurang memadai menurut saya, sehingga mungkin perlu asesmen baru untuk ditambah pintu-pintu exit darurat atau pintu-pintu khusus keluar Mhm. seperti itu. Baik, sebelum kita ke pembahasan soal infrastruktur bagaimana idealnya begitu, ini yang juga menarik kebetulan adalah ketika kita bicara soal pendekatannya adalah pelayanan, bukan pendekatan keamanan seperti yang Anda jelaskan di awal. Apakah kemudian hal ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya analisa resiko soal penggunaan, soal pengamanan ini belum menjadi prioritas begitu Pak, bagi stakeholder sepak bola di Indonesia? Seperti apa Anda melihat? Sepertinya itu. Karena sampai dengan saya berkecimpung di bidang lain Mhm. setelah dari PSSI, ini masih menjadi obsesi saya untuk bisa menyamakan persepsi. Memang ada beberapa kesulitan. Kami di sepak bola kesulitan SDM untuk membentuk pasukan keamanan internal yang dikenal dengan istilah match steward, Oke. voluntary. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri, rotasi jabatan mereka ini tour of duty-nya cukup singkat. Jadi saat musim yang lalu saya ketemu beliau masih menjabat sebagai pejabat utama, ketika saya datang lagi sudah berganti. Nah, saya harus edukasi lagi, memang harus sabar, harus sabar. Nah, tapi ini kan sifatnya sporadis karena waktu di PSSI saya selalu melakukan asesmen dan asistensi kepada klub yang harus melakukan pertandingan berisiko tinggi. Mhm. Sebelumnya kita melakukan workshop, sebelum season itu dimulai kita lakukan workshop. Tapi untuk pertandingan berisiko tinggi, baik itu atas perintah pimpinan atau inisiatif, saya selalu berusaha melakukan asistensi. Di sini fungsi kita, fungsi security officer dari regulator sepak bola ini adalah untuk menjembatani kepentingan para pihak. Karena ini orkestra manajemen, jadi Baik. kita dirijennya, kurang lebih seperti itu. Mhm. Baik, Pak Nugroho, berarti artinya pendekatannya seharusnya harus lebih luas lagi begitu, lingkupnya. Ketika sosialisasi yang Anda katakan tadi misalkan dengan aparat keamanan yang memiliki tour of duty yang cukup singkat, Anda melakukan berulang-ulang, artinya butuhkah kemudian sosialisasi ini kita luaskan lagi skupnya misalkan tingkat nasional agar aparat keamanan sendiri yang akhirnya mensosialisasikan itu di internal mereka misalkan? Seperti apa Pak Nugroho? Betul, betul. Mungkin sampai dengan saya masa-masa terakhir saya bertugas di PSSI itu MOU dengan kepolisian itu belum terlaksana. Baik. Tapi dengan pengurus yang baru itu sudah ada MOU-nya. Nah, MOU ini kan perlu kita tinjau ulang. Hmm. Sehingga cara-cara bertindak, prosedur-prosedur ini kita sepakati bisa berlaku, mungkin saya kurang tahu di administrasi kepolisian bisa menjadi peraturan Kapolri. Sehingga itu disosialisasikan secara internal oleh mereka sendiri, turun menjadi peraturan Kapolda, Mhm. seperti itu. Baik, nah menurut Anda dan sepengalaman Anda tentunya, apakah kemudian insiden tragedi ini bisa menjadi trigger tentunya untuk
untuk kemudian kita bersama-sama menyamakan perspektif, bukan lagi soal keamanan tapi pendekatan pelayanan seperti yang Anda katakan? Saya berharap demikian. Kita Mhm. masih ada waktu. Jadi dengan adanya himbauan Bapak Presiden untuk menghentikan kompetisi ini, mari kita sama-sama duduk bareng ini, harus duduk bareng. Ya, duduk bareng, kemudian kita menyepakati. Saya ingat kasus tahun 94 kalau nggak salah, koreksi saya kalau salah, Mhm. kejadian Heysel di Inggris, di mana Margaret Thatcher menghentikan kegiatan sepak bola di Inggris, juga didukung oleh UEFA sampai dengan waktu 5 tahun. Nah, selama waktu itu, semua pihak turun, duduk bersama, menyusun undang-undang supporter. Nah, di situ jelas sekali karena undang-undang memiliki kekuatan hukum yang mutlak, sehingga semua melaksanakannya demi keamanan supporter. Saat itu sepak bola masih terbatas sebagai permainan. Nah, Mhm. sekarang sepak bola sudah sebagai hiburan. Kita jauh sekali tertinggal di situ. Baik, baik. Tentunya masih cukup banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dan saya juga ingin menanyakan soal infrastruktur yang Anda sebutkan, bagaimana kemudian idealnya, tapi kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News dan kita masih akan melanjutkan dialog terkait dengan tragedi terburuk sepak bola yang ada di Indonesia, masih dengan Pak Nugroho. Bersama kami Pak, kita melanjutkan tadi sebelum jeda, salah satu poin yang menarik juga adalah terkait dengan masalah infrastruktur dari Stadion Kanjuruhan. Apakah ini kemudian ideal apalagi untuk akses keluar dan akses evakuasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi tadi malam. Bagaimana Anda melihat yang ada di Stadion Kanjuruhan? Apakah ini sudah ideal begitu, Pak Nugroho? Baik, sebelum saya lupa, saya mau awali dulu. Bahwa kalau kita bicara tentang pertandingan, terutama yang high risk match, ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Pertama adalah kesamaan persepsi di antara para stakeholder. Ya. Yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur ini kontribusinya hampir 40% dari kesuksesan pengamanan. Yang ketiga, supporter. Nah, supporter ini harus kita edukasi. Nah, kalau saya biasanya kemudian saya libatkan di dalam pengamanan. Nah, bicara infrastruktur, dari sejak masih Liga Jarum sampai kemudian terakhir adalah kompetisi terakhir, saya melihat tidak terlalu banyak perubahan yang ada di dalam infrastruktur Kanjuruhan. Pertama, akses menuju stadion itu hanya satu jalan. Oke. Satu jalan. Satu jalan desa, satu jalan kabupaten. Kemudian masuk ke stadion itu hanya ada 2 gerbang sebenarnya, tapi diefektifkan hanya 1 gerbang. Kemudian masuk ke arah kanan adalah lapangan parkir yang cukup luas, tapi juga pada saat event itu pasti akan penuh. Kemudian sebelah kiri sampai ke arah pintu masuk VIP dan pintu masuk stadion itu pasti dipenuhi oleh pedagang. Karena sepak bola ini dimanapun selalu menghidupkan ekonomi rakyat. Baik. Nah, di setiap pintu masuknya sendiri menurut hemat saya, lebarnya kurang. Karena idealnya itu adalah minimal adalah 180 cm. Sehingga ketika kita berjajar 4 orang, itu kita bisa masuk sekaligus. Nah, pintu masuk dan pintu keluar ini biasanya digunakan sesuai dengan kebutuhannya, ingress dan egress. Nah, ada pintu-pintu darurat seharusnya. Ini yang kita nggak punya. Oke. Pintu-pintu darurat ini kita nggak punya, karena konstruksinya dia stadion tanpa atap untuk tribun timur, utara, dan selatan, kecuali barat. Nah, sehingga agak sulit untuk melakukan Evakuasi. escaping seandainya terjadi kedaruratan evakuasi. Nah, ini yang harus kita rencanakan betul, sehingga menyangkut infrastruktur tadi, stadion ini tidak memungkinkan
dihuni untuk sesuai kapasitas maksimum. Jadi katakanlah itu berkapasitas 40.000 ya, saya lupa tepatnya. Kita harus menggunakan kalkulasi kapasitas aman. Asumsinya itu ada hitungannya, ada rumus-rumusnya. Minimal Tapi untuk berapa memudahkan, persen, Pak Nugroho? 70%. Oh baik. 70%. Jadi kita masih punya ruang 30% untuk ruang pengamanan bahasa saya. Kemudian mengantisipasi adanya undangan, adanya free ticket dan segala macam. Ini kita toleransi maksimum sampai 10%, sehingga total 80%. Sisanya 20% adalah ruang pengamanan. Jadi pedomannya adalah shoulder to shoulder. Kalau kita sudah duduk shoulder to shoulder dengan jarak satu kepal, itu ideal. Baik. Tapi kalau kita sudah duduknya miring seperti ini, nah, itu sudah duduk pindang. Terus kemudian dia berdiri, itu satu. Yang kedua, tangga menuju ke row tribun itu harus clear, tidak boleh diduduki. Baik. Nah, sehingga kita memudahkan untuk evakuasi. Karena evakuasi di Stadion Model Kanjuruhan ini, kita hampir-hampir, saya lupa, tapi saya tidak pernah mendapati pintu exit darurat. Nah, ini infrastruktur. Baik. Pak Nugroho, Anda tadi mengatakan juga 70% plus 10% kemudian untuk hal-hal yang di luar kondisi normal begitu. Nah, bagaimana kemudian dengan kondisi stadion kebanyakan di Indonesia ketika terjadi pertandingan, banyak juga yang tidak bisa masuk ke dalam stadion, akhirnya menunggu atau mengadakan nobar kecil begitu di depan pintu-pintu masuk stadion. Apakah itu juga menjadi salah satu hal yang perlu kita benahi ke depan untuk masalah keamanan untuk evakuasi ini, Pak Nugroho? Betul sekali. Kalau untuk liga domestik, liga nasional mungkin agak susah mengontrolnya karena kewenangan Panpel ini terbatas hanya pada area operation, persiapan pertandingan dan area pertandingan. Tapi untuk event internasional seperti AFF, AFC baik atau FIFA, itu akan ada overlay baru yang berkaitan dengan masalah komersial. Contohnya, di dalam area stadion itu hanya boleh minuman tertentu, merek tertentu. Sehingga kita menutup kemungkinan pedagang yang lain. Nah, karena itu merek tertentu, kemudian pelayanan komersial dalam rangka revenue, tentu saja itu diatur dengan overlay yang baik. Nah, pada saat pengaturan overlay ini, dia pasti akan berkonsultasi dengan infrastructure, safety and security. Nah, kita akan menganjurkan yang ini tidak boleh ada tenda, yang ini tidak boleh diblok. Karena kalau saya terapkan yang ideal, itu penonton akan jauh berkurang yang bisa hadir. Contohnya gini, saya memerlukan jalur evakuasi, jalur untuk pelarian. Itu jalur arah kembali pulang keluar dari stadion itu harus free sampai radius menuju rumah sakit terdekat untuk pemain, atau pelarian pelolosan untuk penonton sampai ke jalan raya di mana ada angkutan umum, itu harus clear. Baik. Nah, di situ risikonya harus dijaga. Nah, siapa yang menjaga? Itu udah wilayah otoritas keamanan publik, bukan personel Panpel lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, artinya yang menjadi PR juga adalah bagaimana koordinasi dari teman-teman panitia pelaksana kepada pihak keamanan begitu ya, terkait dengan areal di luar jangkauan dari panitia pelaksana tadi, Pak Nugroho. Betul sekali. Oleh sebab itu, ketika kita membuat analisa risiko, kita membuat rencana pengamanan yang disetujui bersama, termasuk akses untuk petugas keamanan dan petugas medis. Dia tidak boleh menggunakan jalur akses penonton. Kita buatkan pintu sendiri, sehingga tidak terjadi mixed crowd antara petugas dengan customer sekarang, istilahnya tanda kutip fan para penonton ini, sehingga memudahkan untuk pengontrolan. Kemudian signage itu juga kurang. Jadi aser apalagi ya untuk melayani sirkulasi di dalam. Ini konyol biasanya. Saya menempatkan petugas steward ya di dalam tribun ini. Kalau sedikit saja dia membuat kesalahan, hancur itu digebukin, itu hilang gitu kan. Nah, saya membayangkan anggota Bayangkara yang gugur di tribun ini, dia dalam posisi yang sangat sulit saat itu. Saya bisa menduga sangat sulit.
Kadang-kadang supporter ini, mohon maaf, itu tadi kita perlu edukasi. Pada saat menonton ini udah egois sekali dan dia nggak respect pada siapapun. Baik, baik. Pak, kemudian seperti yang Anda katakan tadi, poin ketiga adalah masalah supporter. Apakah kemudian regulasi FIFA juga jelas mengatur, Pak? Apalagi kalau kita tahu yang ada di Indonesia, permasalahan di Indonesia adalah yang dikeluhkan oleh teman-teman official supporter adalah mereka tidak bisa menangani bagi supporter di luar jangkauan atau di luar keanggotaan dari official timnya begitu. Apakah itu juga menjadi perhatian atau kemudian diatur dalam regulasi FIFA? Seperti apa? Semuanya ada dalam regulasi FIFA. Nah, oleh sebab itu seorang security officer dari regulator PSSI atau dari operator atau dari klub, dia harus memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan berdiplomasi, karena dia yang menjadi focal point dari semua pihak, termasuk supporter. Supporter ini harus kita ketahui kapan dia datang, kemudian dia siapa. Istilah supporter ini sebenarnya sudah melebur menjadi kelompok ultras, kelompok apa gitu. Jadi tidak ada lagi istilah supporter. Kalau penonton biasa istilahnya adalah fan dalam konteks komersial, sehingga lebih mudah ditangani. Nah, biasanya supporter ini saya dekati karena security officer juga berfungsi sebagai license officer untuk para supporter. Nah, saya hubungi, saya rangkul, kemudian saya libatkan di dalam pengamanan sebagai pitch steward. Dia yang menjaga area permainan dari kemungkinan intrusi atau kemungkinan gangguan dari supporter. Posisinya di mana? Berdiri menghadap teman-temannya sendiri. Nah, nanti di sektor lain kita ambil dari komponen yang lain. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Baik, jadi pendekatan dari teman-teman supporter ini akan lebih menjamin begitu ya, artinya dari hal-hal yang kemudian tidak diinginkan begitu ya. Dan harapannya tentu apa yang kemudian kita diskusikan tentu menjadi saran yang baik, kemudian menjadi juga mungkin bisa menjadi poin-poin perhatian bagi stakeholder sepak bola yang ada di Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Nugroho Setiawan, AFC Security Officer, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Salam sehat selalu, Pak Nugroho. Baik, terima kasih. CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.